Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 13 dan 16 yang berbunyi, "Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kebahagiaan mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Sebelum nas renungan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang yang menabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, atau di tanah berbatu, atau di tanah yang ditumbuhi semak duri, atau di tanah yang subur. Banyak di antara orang Israel, umat pilihan Allah itu, yang melihat tentang kuasa pengajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mampu melihat dengan mata rohaninya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang mereka nantikan. Ada juga yang mendengar pengajaran tersebut langsung dari Tuhan Yesus tetapi tidak mampu mengerti apa maknanya. Jadi berbahagialah kita, umat pilihan Tuhan yang sungguh-sungguh memang mau beriman percaya kepadanya sebagai pribadi yang tadinya juga tidak mengerti, lalu kita menjadi mengerti setelah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang makna dari pengajaran menyangkut hal kebenaran firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyatakan bahwa baik para murid-Nya dulu maupun kita orang yang telah beriman percaya kepada Kristus pada masa kini dan di sini adalah pribadi orang yang sangat berbahagia. Bahkan para nabi pendahulu, para murid-Nya tidak sebagaimana para murid yang sungguh-sungguh memang mau percaya kepada Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita supaya kita mampu melihat dengan mata rohani kita dan mampu mendengar dengan pendengaran telinga rohani kita, dan mampu pula mengerti serta memahaminya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari menurut ajaran Alkitab, kitab suci kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sesungguhnya ada banyak juga orang yang mengerti makna ajaran firman Tuhan Yesus ini, tetapi hanya berhenti pada mengerti maknanya tanpa mau memperlakukannya di dalam hidup sehari-hari, bagaikan hidup yang memilih menjadi dan sebagai tanah yang subur. Umat yang demikian ini tetap diam dan pasif, tidak mau bertindak menyiapkan diri untuk membuang batu dan semak berduri dalam kehidupannya, dan seluruh dosa kesalahannya tidak mau diakui dan bertobat kepada Tuhan Yesus, sehingga setelah firman Tuhan yang telah ditaburkan bertunas, tumbuh sebentar namun kemudian terus layu, mati sebelum mampu menghasilkan buah. Sesungguhnya nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, agar kita selalu sadari bahwa kita tidak boleh mengandalkan diri kita yang di dalam segala hal serba terbatas ini. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melihat karya dan kuat kuasa Roh Kudus itu, serta mendengar ajaran firman Tuhan lalu bertindak secara aktif di
di dalam memperlakukan hidup ini sesuai dengan ajaran yang hanya menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus saja di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita akan menjadi dan sebagai lahan subur untuk bertumbuhnya firman Tuhan itu dengan subur dan menghasilkan buah lebat untuk dapat bermanfaat bagi sesama kita umat manusia. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus yang ditulis dalam Matius 13 ayat 23 ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Memang sungguh harus kami sadari bahwa adalah kebahagiaan bagi mata kami yang melihat dan telinga kami yang mendengar, yang semuanya memang harus sungguh-sungguh kami lakukan dalam hidup kerohanian kami, hubungan pribadi kami dengan Tuhan, juga sebagai keluarga, supaya kami keluarga yang sungguh-sungguh senantiasa mengutamakan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan pada hari ini ketika kami juga melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, tetapi begitu banyaknya gangguan yang menyangkut kesehatan kami mohon Tuhan campur tangan untuk memberikan kepulihan dan kesembuhan dari sarana obat dan perawatan, baik yang kami lakukan menurut diagnosa dokter maupun juga yang boleh kami atasi dengan cara memakai hal yang memungkinkan kami boleh pulih dan sembuh dari gangguan kesehatan itu semua boleh terjadi karena urapan berkat Tuhan atas diri kami. Sambut apalah harapan dan doa kami ini, Tuhan sempurnakan dan kabulkan, karena kami hanya mau bersembah sujud memohon kepadamu di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia. Amin.